Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Siti Solihah. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fonologi. Di sini saya akan sedikit membahas tentang klasifikasi bunyi segmental bahasa Indonesia. Untuk itu, mari kita simak video pembahasannya. Baiklah, pengertian bunyi segmental. Bunyi segmental ialah bunyi ujar bahasa yang terdiri dari segmen-segmen tertentu. Sedangkan segmental menurut Suhairi dalam Verhaar mengacu pada pengertian bunyi-bunyi yang dapat disegmentasikan atau dipisah-pisahkan. Sedangkan menurut Mansur Muslih, bunyi segmental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Dengan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa segmental adalah suatu bentuk fonem yang bisa dibagi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu klasifikasi bunyi segmental serta prosesnya. Berdasarkan buku Fonologi Bahasa Indonesia oleh Mansur Muslih tahun 2015, ada beberapa klasifikasi bunyi segmental, yaitu yang pertama, ada tidaknya gangguan. Yang dimaksud dengan gangguan adalah penyempitan atau penutupan yang dilakukan oleh alat-alat ucap atau arus udara dalam pembentukan bunyi. Bunyi di sini dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada bunyi vokoid. Bunyi vokoid ini bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Yang kedua yaitu ada bunyi kontoid. Bunyi kontoid ini bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Yang kedua yaitu ada mekanisme udara. Yang dimaksud dengan mekanisme udara adalah arah datangnya udara yang menggerakkan pita suara sebagai sumber bunyi. Mekanisme udara ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada mekanisme udara pulmonis, yaitu udara dari paru-paru menuju keluar. Dan yang kedua ada mekanisme udara laringal atau faringal, yaitu udara yang datang dari laring atau faring. Yang ketiga yaitu ada mekanisme udara oral, yaitu udara yang datang dari mulut. Yang ketiga yaitu ada arah udara. Dilihat dari arah udara ketika bunyi dihasilkan. Bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi agresif dan bunyi iresif. Bunyi agresif ialah bunyi yang dihasilkan dari arah udara menuju keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Sedangkan bunyi iresif yaitu bunyi yang dihasilkan dari arah udara masuk ke dalam paru-paru. Yang keempat yaitu pita suara. Dilihat bergetar atau tidaknya pita suara ketika bunyi dihasilkan. Bunyi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada bunyi mati atau bunyi tak bersuara. Yang kedua yaitu bunyi hidup atau bunyi bersuara. Yang kelima yaitu ada lubang lewat udara. Dilihat dari lewatan udara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada bunyi oral, bunyi nasal, dan bunyi sengal. Yang keenam yaitu mekanisme artikulasi. Yang dimaksud dengan mekanisme artikulasi adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan kriteria ini, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 9, yaitu yang pertama ada bunyi apiko-alveolar. Yang kedua yaitu ada bunyi laringal, yang ketiga bunyi glotal, yang keempat bunyi bilabial, yang kelima bunyi labiodental, yang keenam bunyi apikodental, yang ketujuh bunyi laminopalatal, yang kedelapan bunyi dorsovelar, dan yang terakhir yaitu ada bunyi dorsovulvar. Yang ketujuh yaitu cara gangguan. Dilihat dari cara gangguan arus udara oleh artikulator ketika bunyi diucapkan. Bunyi dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu yang pertama ada bunyi stop, yaitu hambat. Yang kedua bunyi frikatif, yaitu geser. Yang ketiga bunyi kontinum, yaitu alir. Yang keempat bunyi afrikatif, yaitu paduan. Yang kelima bunyi tril, yaitu getar.
Yang keenam bunyi lateral yaitu samping, dan yang terakhir yaitu ada bunyi nasal yaitu hidung. Yang kedelapan yaitu tinggi rendahnya lidah. Dilihat dari tinggi rendahnya lidah ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama ada bunyi tinggi, yang kedua bunyi agak tinggi, yang ketiga bunyi tengah, yang keempat bunyi agak rendah, dan yang kelima yaitu bunyi rendah. Yang kesembilan yaitu maju mundurnya lidah. Dilihat dari maju mundurnya lidah ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada bunyi depan, yang kedua bunyi pesat, dan yang terakhir yaitu ada bunyi belakang. Yang ke-10 yaitu bentuk bibir. Dilihat dari bentuk bibir ketika diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada bunyi bulat. Bunyi bulat ini bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir terbentuk bulat. Dan yang kedua yaitu bunyi tidak bulat. Bunyi tidak bulat ini yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir merata dan tidak bulat.